Welcome back to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Apa kabar kalian teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagi pengalaman saya menggunakan raket Yonex. Kalian tahu nih apa? Ini adalah Astrock ya, seri Astrock 38S yang model lama. Oke, jadi nanti saya akan membagikan pengalaman saya. Nanti kita akan membahas spesifikasinya dan juga pengalaman saya menggunakan raket ini, dan juga pengalaman dari teman saya yang menggunakan raket ini juga nanti akan saya sampaikan. Oke, jadi jangan kemana, tonton terus videonya. Oke, sebelum lanjut saya minta dukungan dan supportnya dari teman-teman semua dengan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang, oke? Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dari channel ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas raket ini. Ini adalah raket dari Yonex, serinya adalah Astrock 38S. Seperti ini yang warnanya warna yang lama ya, emerald green. Dan seri ini merupakan seri lama ya, bukan raket baru, dan banyak juga sih yang sudah mereviewnya, dan sebenarnya ya agak tidak begitu pengen mereview ya, karena sudah banyak yang mereview, tapi karena kemarin ada yang minta dan ada yang bertanya, dan kebetulan barangnya ada, jadi saya mereviewnya ya. Ini bukan punya saya, punya teman saya, cuma memang saya sudah pernah menggunakannya, dan jadi saya tahu kurang lebih feelingnya seperti apa. Oke, jadi sebelum nanti kita akan membahas feeling raketnya seperti apa, kita akan lihat dulu ya, kita berbicara dulu soal spesifikasi dari raket ini. Oke, kita mulai dari bagian bawah. Bagian bawah untuk end cap-nya seperti ini. Oke, untuk di bagian gripnya, ini gripnya G5 ya, G5. Jadi G5 itu ukuran yang menurut saya itu untuk tangan-tangan Indonesia itu cocok ya, jadi nyaman digenggam. Ketika ini grip bawahnya masih ada dan dilapisi grip lagi. Kalian bisa lihat ini plastiknya aja masih ada ya, kemudian dikasih ini lagi, dan jika digenggam ini masih nyaman ya, tidak terlalu besar, cuma memang kalau plastiknya dibuka jadi mungkin lebih ini, tergantung nanti kalian seleranya seperti apa ya, gripnya pengen yang tebel atau yang lebih tipis. Kalau yang lebih tipis tinggal cari grip yang agak tipis gitu. Oke, kemudian ini end capnya, top capnya ya, atau crownnya sudah ketutup, tapi biasanya kita bisa menemukan di sini ada nama dari brandnya, kemudian ada hologram juga, kemudian ada keterangan, biasanya ada keterangan berat dan juga gripnya dan tensionnya biasanya. Nanti saya akan cari-cari ya, nanti jika ada nanti akan saya tampilkan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita ke bagian shaftnya. Ke bagian shaft kita bisa menemukan di sini ada nama serinya, yaitu Astrock 38S, S yang berarti skill ya. Kalau yang satunya kan D itu dominan. Oke, seperti itu. Kemudian di sisi yang lain pada bagian shaftnya kita juga bisa menemukan di sini adalah Nanomesh Neo. Nanomesh Neo ini merupakan salah satu teknologi yang disematkan pada raket ini. Oke, kemudian Yonex ya, seperti kalian tahu ini adalah brand Jepang ya, jadi developed by Yonex Jepang. Cuma memang untuk seri yang ini made in China, karena harganya 400-500 ribuan ya. Jadi ini merupakan seri dengan kelas bawah, jadi made in China. Oke, kemudian kita juga bisa menemukan di sini ada kode raketnya ya, seperti itu. Kemudian untuk shaftnya sendiri ini memiliki fleksibilitas stiff ya, sesuai di spesifikasinya, spesifikasi manufakturnya ini stiff. Oke, kita lanjut ke bagian shaftnya ya. Shaftnya ini memiliki diameter 7,2, jadi masih masuk slim ya, masuk slim. Kemudian jika dibandingkan dengan shaft dari raket lain, jika dibandingkan dengan PK600 memang terlihat PK600 lebih besar ya. Tapi jika dibandingkan dengan Li-Ning SS99S, shaft diameter raket ini sama ukurannya dengan Li-Ning SS99S. Dan juga jika kita bandingkan dengan yang ini, Li-Ning SS 2020, kalian bisa lihat ini juga kurang lebih sama ya, diameter shaftnya 7,2an ya. Oke, seperti itu.
Kemudian kita ke bagian T-joint-nya. Bagian T-joint ya kalian bisa menemukan di sini logo Yonex. Oke, kemudian bagian pipihnya ya tidak banyak. Seperti ini bisa kalian teman-teman bisa lihat ya, hanya sampai sini saja. Kemudian jika kita perhatikan framenya, bentuk framenya seperti ini ya, ini isometrik. Oke, jika dibandingkan dengan frame dari raket lain, oke kalian bisa lihat ya. Oke, seperti itu bentuknya standar ya. Oke, kemudian pada bagian frame kita bisa menemukan beberapa keterangan di sini. Pertama, kita bisa melihat di sini ada keterangannya adalah full graphite racket. Jadi raket ini memiliki bahan full graphite raket ya, raket dengan material full graphite. Biasanya Yonex itu standarnya adalah HMG ya, high modulus graphite. Kemudian kita juga bisa menemukan di sini full graphite racket dan slim shaft. Slim shaft ya bagian ininya ya, seperti yang tadi kita sampaikan, shaftnya slim ya, masuk slim. Kemudian kita bisa menemukan keterangan di sini HTV balance 5 mm long. Oke, menarik. Untuk balance-nya di sini keterangannya HTV ya. Cuma kalau di spesifikasinya itu keterangannya itu even balance ya. Ini raket ini memiliki balance point 288 ya di spesifikasinya. Kita sudah ukur ulang dengan kondisi terpasang senar dan grip. Jadi balance point-nya menjadi 285. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kembali ke framenya ya. Seperti tadi 5 mm long ya. Ini kalau diukur panjangnya ya. Panjangnya kalau yang tertera di spesifikasi 668. Tapi kita sudah mengukur sendiri juga. Seperti ini. Panjang dari raket ini jika kita lakukan pengukuran sendiri ya. Oke. Jadi memang ada perbedaan. Perbedaannya juga cukup lumayan ya. Kalau dispesifikasikan 668 plus minus 2. Oke, jadi ya kalau kita ukur sendiri seperti itu tadi. Oke, kita ke bagian framenya lagi. Kita juga bisa menemukan di sini ada keterangan rotational generator system. Jadi rotational generator system ini juga merupakan salah satu teknologi yang selain tadi Nanomesh Neo yang disematkan di semua seri Astrok. Oke, kemudian kita bisa menemukan di sini keterangan isometrik. Jadi raketnya adalah framenya isometrik. Oke, berbentuk seperti telur. Nah, kemudian bagian atasnya dia kotak. Nah, ciri khas isometrik kan seperti itu ya. Bagian atasnya agak kotak. Oke, kemudian selain itu kita bisa menemukan apa lagi di sini? Ya, sepertinya sudah ya, hanya itu saja keterangan yang kita bisa lihat di bagian framenya ya. Kemudian untuk di bagian bawahnya untuk grommetnya biasa ya, tidak ada model U, jadi modelnya biasa. Oke, kemudian di bagian atas juga tidak ada grommet dengan warna khusus yang menandakan dia ada di posisi tengah, jadi warnanya biasa, warnanya sama dengan grommet lain. Untuk jumlah grommetnya bisa kalian perhatikan di sini terlihat rapi ya. Jadi ini 76. Kalau kita perhatikan di bagian framenya arah jarum jam 11 dan arah jarum jam 1. Di sini kita bisa lihat ada grommet yang banyak di sini. Jadi jumlahnya 76 ya. Oke. Jadi terlihat rapi ya. Oke, kemudian untuk aerodinamisnya dia ada di sini ya. Jadi dia ada di posisi di sini dan di sini, jadi ada di tengah. Oke, seperti itu untuk model framenya. Untuk model framenya dia, kalau kita perhatikan di sini aerobox ya, aerobox. Jadi modelnya ya standar ya, standar, tidak ada kombinasi shape di sini. Jadi bentuknya aerobox ya. Oke, seperti itu bagian framenya. Jika sekilas kalian bisa perhatikan seperti ini raketnya. Ini adalah warna yang lama ya. Kalau warna yang baru itu warnanya merah putih kalau nggak salah. Oke, seperti itu untuk
spesifikasi dari raket ini. Sekarang kita akan lanjut ke bagian berbagi pengalaman dari raket ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sharing pengalaman menggunakan raket ini. Jadi seri Astrok 38S ini kan dia rohnya mengikuti Astrok 88S yang digunakan oleh Kevin Sanjaya. Jadi karakter dari raket ini itu memang even balance ya, tidak terlalu berat kepala, karena jika melihat permainannya Kevin, dia cenderung mainnya banyak di depan. Jadi memang raket ini untuk main di depan optimal ya, bisa maksimal di situ. Nah, kalau untuk main di belakang ya sebenarnya bisa-bisa saja, cuma memang raket ini memiliki kelebihan dan kekurangan jika melihat dari spesifikasinya. Dan memang ya, untuk 38S ini berbeda dengan yang 88, tentu dari harganya juga berbeda jauh, dan juga teknologi yang disematkan juga tentunya beda, meskipun secara dasarnya memiliki spesifikasi yang kurang lebih hampir sama. Oke, jadi kita bicara untuk keunggulannya dulu ya. Keunggulan dari raket ini adalah memang raket ini jika dimainkan di posisi depan, menurut saya itu enak karena dia panjang raketnya itu hanya 670-an ya, kalau kita ukur 670-an sekian. Jadi memang tidak terlalu panjang ya, tidak terlalu panjang. Kalau raket-raket sekarang kan 670 lebih ya, 675, 670 sekian. Jadi memang untuk posisi depan, memang untuk kecepatan dari raket itu sangat membantu ketika memotong bola, seperti yang dilakukan Kevin seperti itu. Dan ini beratnya 4U ya, 4U sekitar 83, dan ketika kita ukur lagi dengan posisi grip dan senar jadi sekitar 96 ya, bisa kalian perhatikan. Oke, kemudian keunggulannya ini memang raket ini kemarin dipasangkan senar Aerobit ya, tapi kemudian sudah diganti lagi dengan senar Yonex BG66 Force, tarikannya 27 ya, 27 seperti ini. Nah, jadi ini untuk main depan, untuk main netting, kemudian main tipis-tipis ini enak. Untuk kontrol juga enak ya, untuk kontrol, untuk flashing masih enak. Cuma memang sayangnya untuk smash itu raket ini masih terasa getar ya, ada terasa getar. Dulu sempat saya gunakan ya, pernah saya gunakan, dan memang agak terasa getar ya. Dan pengalaman teman saya juga yang menggunakan raket ini juga mengatakan raket ini terasa getar. Kemarin juga sudah diganti senarnya dan getarannya masih terasa. Jadi ya menurut saya mungkin dari kemungkinan besar dari raketnya sendiri ya, yang memberikan efek getar nih, nah, seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk kelemahannya. Memang untuk smash ini menurut saya agak kurang ya, meskipun bisa dilakukan, cuma memang hasilnya tidak semaksimal jika yang serinya 38D ya, dengan balance point yang lebih besar ya. Kalau ini kan memang even balance ya, meskipun di sini tadi tertera HTV ya, tapi kalau dilihat dari spesifikasinya yang balance pointnya 288, dan setelah kita senarkan ini dan diberi grip, kita ukur ulang balance pointnya jadi 285an ya, jadi masuk balance ya. Jadi memang untuk smash memang agak sebenarnya ada juga raket yang dengan balance point segitu untuk smash itu enak dan tidak terasa getar. Cuma memang untuk raket ini PR-nya agak kurang di smash ya, karena terasa getar. Itu yang saya rasakan dan teman saya rasakan. Tapi jika untuk main netting, flashing, untuk main adu drive, itu raket ini tidak ada masalah. Raket ini enak dengan ya tadi panjangnya yang hanya 670-an ya. Tapi jika kalian menemukan yang panjangnya tepat 668, tentu akan lebih enak lagi ya, jika mainnya memang main depan ya, main depan terus motong-motong bola itu enak. Beratnya juga 83an ya, 83 gram, 44U ya, jadi nggak terlalu berat, enak menurut saya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya pengalaman dari menggunakan raket ini. Jadi raket ini harganya 400-500 ribuan. Memang harganya masuk dalam kategori kelas bawah, dan karena made in China.
Jika kalian tertarik dengan rakit ini ya silakan dibeli ya, tapi kalian coba perhatikan berbagai review yang ada dari rakit ini sebelum kalian membelinya. Jadi kalian harus mempelajari kelebihan dan kekurangan dari rakit ini, dan tentu juga kalian harus memahami karakter bermain kalian ya, dan raket hanya sebagai sarana untuk mendukung permainan kalian agar permainan kalian lebih maksimal. Oke, jika ada budget tentunya saya sarankan untuk sekalian mengambil yang seri yang lebih tinggi dari ini ya, 68S ya, harganya berapa, 800-900an ya. Jadi lebih secara teknologi lebih bagus ya. Materialnya mungkin sama tapi teknologinya mungkin beda ya, dengan harga yang terpaut lumayan, jadi tentunya ada perbedaan yang jelas di situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika nanti kalian ada pertanyaan silahkan disampaikan saja, nanti akan saya usahakan untuk membalasnya. Oke, demikian video kita kali ini membahas rakit dari Yonex dengan seri Astrok 38S yang model lama. Oke, jika kalian suka silahkan like, jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.